Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulida Hasanah dengan NIM 2002401197 dari kelas 6E Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai unsur-unsur manajemen isu krisis. Baik, yang pertama yaitu manajemen isu. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian isu. Isu adalah berbagai perkembangan biasanya di dalam arena publik. Jika berlanjut dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Kemudian jenis-jenis isu. Jenis-jenis isu ada 4, yaitu isu fakta. Isu fakta merupakan isu yang tidak perlu dipertentangkan. Yang kedua, isu definisi atau kategori. Isu ini biasanya memiliki lebih dari satu definisi dan lebih baik untuk didiskusikan dalam ruang dewan, dalam diskusi media, dan terkadang dalam pengadilan. Yang ketiga yaitu isu nilai. Isu nilai meliputi apakah suatu isu itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar ataupun salah. Yang keempat yaitu isu kebijakan, meliputi pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Kemudian selanjutnya adalah model proses manajemen isu. Pada prinsipnya merupakan alat untuk mengidentifikasi, menganalisis, membuat skala prioritas, menentukan respon, dan mengevaluasi hasil atas perubahan lingkungan eksternal dan internal terhadap aktivitas organisasi. Kemudian, terdapat 5 langkah model manajemen isu yang dikembangkan oleh Chase, Jones, dan Crane, yaitu yang pertama, identifikasi isu. Identifikasi isu dapat muncul karena adanya tren, perubahan ataupun peristiwa. Yang kedua yaitu analisis isu. Dalam hal ini sangat diperlukan pengetahuan data dan informasi untuk mendukung peranan manajemen. Jika data dan informasi yang ada saat ini tidak mendukung, maka diperlukan perkembangan analisis situasi terhadap isu. Kemudian yang ketiga adalah pilihan strategi perubahan isu. Pada langkah ini diperlukan beberapa strategi alternatif yang dapat menjadi kebijakan organisasi dari isu yang muncul. Kemudian yang keempat, program aksi isu. Pilihan cara dapat merespon isu. Telah dilakukan, manajemen harus menerapkan kebijakan untuk mendukung strategi dan dipilih. Kemudian yang kelima, evaluasi hasil. Evaluasi juga diperlukan untuk tim manajemen sebelum proses manajemen isu dinyatakan selesai. Hal ini evaluasi menjadi bagian penting dari proses manajemen isu karena melalui proses ini akan menghasilkan kesimpulan tentang keberhasilan program aksi isu yang dilanjutkan. Kemudian manajemen isu. Manajemen isu merupakan program yang dilakukan suatu instansi atau lembaga untuk menghadap ketidaksesuaian antara harapan publik dengan realitas yang ada. Isu di sini berupa masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai. Dengan adanya definisi di atas, maka sebuah isu dapat diatasi dengan manajemen isu, terutama bagi sebuah lembaga bagaimana agar pihak manajemen bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon berbagai isu sebelum isu tersebut berkembang menjadi krisis. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.